Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di Indilogi bersama dengan saya Meruli. Kali ini saya ada di Graduar Radio Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung. Dan di hari ini saya akan berbincang bersama dengan teman-teman hebat semuanya yang nanti akan hadir di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Ini adalah dalam rangka launching sebuah album ya, Kisahku Denganmu, Executive Producer by Ferdi Hendarman. Jadi nanti kita akan sharing seputar pujian-pujian yang ada dalam album ini. Ada 12 judul pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman dan nanti kita akan ngobrol kesaksian mereka ya. Nanti juga mereka bakal kece-kece banget hadir di Graduar Radio Maestro tentunya dengan wardrobe dari Arte ya. Ini juga langsung didesain sama Kak Ferdi. Seperti apa sih? Sabar dulu karena sebelum kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman yang lain, kita bakalan mendengarkan satu pujian dulu dan tetap bersama dengan kami di Indilogi. Tanganmu kan
Oke, selamat datang kembali di program Indilogi, masih dari Gradua Radio Maestro ya, dan masih juga dalam rangkaian ini ada launching album dari Kak Ferdi, Kisahku Denganmu, dimana nanti kalau misalkan Sobat Maestro mendapatkan albumnya, ini akan bisa mendengarkan 12 pujian yang pastinya menjadi berkat, menguatkan teman-teman semua, dan dalam album ini ada 11 teman-teman terbaik yang diajak ya sama Kak Ferdi untuk terlibat dalam album ini. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan mereka seputar pujian yang mereka bawakan. Dan kali ini Kak Ferdi juga bersama saya, Mary Uli sudah bersama dengan Kak Christine dan Karya di Gradua ya. Kita juga ini, senada warnanya ya. Ini juga didesain langsung sama Kak Ferdi ya. Karena selain menjadi songwriter, Kak Ferdi juga menjadi produser sekaligus fashion designer. Ini luar biasa talenta yang memang Tuhan beri. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Christine dan Karya di satu pujian yang mereka bawakan, yaitu Tanganmu Kan Menolongku. Ya, Kak Christine tadi ada satu pujian juga yang dibawakan solo ya, Ku Bersyukur. Nah, kalau dalam pujian ini ada Karya. Halo Karya. Halo. Aku deg-degan loh ngobrol sama Karya di sini ya. Akhirnya bisa menginterview legend ini gitu. Karya, akhirnya turun gunung lagi Karya. Ini ada sesuatu yang berbeda di sini Karya ya. Terlibat dalam album ini. Penasaran banget saya, mungkin mewakili Sobat Maestro semua dengan segala hal pengalaman dalam dunia pelayanan Karya ya, dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia lagi seperti itu. Dan ini tiba-tiba terlibat dalam album baru, album pertamanya Kak Ferdi juga. Ini gimana ceritanya Karya? Ya, jadi kebetulan saya kenal Christine udah cukup lama dan saya juga pernah ngajar vokal dia. Jadi saya udah kenal dia belasan tahun lah ya. Kemudian dia kan cerita tentang sebuah proyek luar biasa dari seorang Koko Ferdi, karya-karyanya. Lalu ada satu lagu yang konsepnya ingin dibuat duet. Ya. Kemudian ya udah dia nanya, kalau kamu mau nggak sih Kak nemenin aku duet gitu, dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, aku dengerin lagunya ya. Dan ternyata lagu itu juga syarat makna ya, isinya, melodinya, jatuh cinta deh. Terus dibolehin juga sama songwriternya. Yes. Jadi ya ini justru honor untuk aku ya, satu kehormatan gitu bisa ada di kancah industri album rohani ini, tapi di masa yang berbeda dengan masa aku yang dulu gitu. Nah, jadi penasaran juga gitu dengan sekarang terlibat dalam album ini, di single ini di masa-masa yang terbatas, Karya juga domisilinya tidak di sini gitu ya. Ini songwriter dan music director semuanya kan di Bandung gitu ya. Ada hal apa aja sih di balik pujian duet sama Kak Christine? Sebetulnya hal-halnya unik ya, karena memang betul tadi ya, masalah juga kendala pertama kali kerjasama, udah gitu tempat yang berjauhan. Tapi so far sih kita karena komunikasinya terus jalan melalui Christine, semuanya jadi rapi juga sih, artinya saya tahu maunya mereka juga tahu maunya kita. Jadi ya udah semuanya jadi satu tim yang luar biasa gitu. Jadi walaupun cepat tapi semuanya tetap rapih ya, nggak kayak yang diburu-buruin gitu ya. Iya, aku sih enjoy ya. Oke, nah jadi penasaran juga kalau Karya ingin menyampaikan apa sih untuk terutama anak-anak muda di luar sana ya, yang memang sekarang terlibat pelayanan juga ya di masa-masa terbatas seperti sekarang ini. Mungkin bisa disemangatin nih sama seorang Karya, silakan Karya. Semangat. Itu doang aja. Ya jadi kesempatan tuh nggak datang dua kali gitu. Kita melihat bahwa usia orang nggak bisa diprediksi ya. Hari ini dia bernyanyi, besok kita udah nggak tahu di mana dia, di mana mereka. Tapi kalau satu hal masih diberi kesempatan, terutama dari talenta yang kita mau, ini kan bukan sesuatu yang terpaksa. Ini kan sesuatu yang menyenangkan. Ayo lakukan yang menyenangkan untuk Tuhan semakin dimuliakan. Jadi as a simple like that. Tuhan mau apa yang kita punya. Kita bisa apa sih? Bisa nyanyi. Ya udah nyanyi aja dengan luar biasa. Sampai semua orang bisa merasakan Tuhan dari setiap pujian kita. Oke, Karya terima kasih banyak, selalu menjadi berkat dimanapun Tuhan kirim ya Karya ya. Nah dari Kak Christine sendiri, duet sama vokal directornya ya, sebenarnya coachnya ya. Nah gimana nih Kak Christine? Kok berani-beraninya ngajak pelatih? Bingung saya. Gimana Kak Christine? Awalnya sih a bit nervous ya, maksudnya aku tahu beliau juga gimana sepak terjangnya ya. Terus tiba-tiba berhadapan ya kan? Ya, tapi aku percaya bahwa ini satu kayak aku dulu sempat berdoa gitu, maksudnya aku
kepengen duet sama kakak. Gitu akhirnya sekarang melalui Ko Ferdi kesampaian. Gitu. Jadi bisa terrealisasi ya, Tuhan juga izinkan akhirnya ada satu pujian yang bisa dibawakan berdua. Nah ke Kak Ferdi sendiri, nah ini nih untuk di pujian ini ya ada Kak Christine dan juga Kak Rea, di tanganmu kan menolongku. Seperti apa sih prosesnya bekerja sama juga, baru pertama kali juga ya bekerja sama dengan Kak Rea? Jadi ini tuh lagu ini sebetulnya lagu pertama yang saya ciptakan. Oh yang ditulis Gitu. dan diciptakan ini Ya, lagunya ya? Terus waktu Christine bilang boleh nggak nyanyikan, saya cuma titip, saya bilang aduh ini lagu pertama saya, titip ya harus keren banget gitu. Dan ternyata bener aja yang nyanyinya keren dong, ada Karea gitu. Yes. Aduh puji Tuhan banget kan. Iya, gitu. iya. Iya. Itu sudah jadinya juga wah, yang buat musiknya juga gitu ya Pak Joe Bruce Lee juga semuanya kayaknya udah diaturin gitu Ya, sampai semua udah jadinya diaturin. keren banget lah pokoknya gitu. Oke, jadi dari semua yang memang ditulis sama Kak Ferdi juga kayak sesuai gitu ya, bisa disampaikan. Tadi isi hati Tuhan ditulis melalui Kak Ferdi dan mereka yang membawakan lewat pujian ini juga tersampaikan ya. Nah itu dia bincang-bincang bersama dengan talent ya yang ada dalam album ini. Teman-teman, satu album yang memang langsung semua lagunya itu ditulis dan diproduseri oleh Kak Ferdi sendiri. Nanti ada teman-teman lain juga yang akan sharing sama kita tentang pengalaman iman mereka. Apalagi ketika memang mereka dipercayakan untuk bisa membawakan pujian ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Indilogi.
Ya, kembali lagi di Indilogi bersama dengan saya Mary Uli dari Grad 2 Radio Maestro Kaca Piring 12 Bandung, dan masih juga ngobrol-ngobrol tentang satu album ya yang diproduseri secara langsung oleh Kak Ferdi, Kisahku Denganmu. Kita juga mau ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman yang terlibat di album ini ya. Tadi baru saja kita dengarkan pujian dari Kak Igo. Kak Igo luar biasa sekali, terlibat 2 judul pujian ya. Betul, di lagu ini, dan boleh sharing-sharingin ke kita juga ini dengan jarak yang ya lumayan ya. Sekarang kan domisili udah bukan di Pulau Jawa lagi loh, bukan di Pulau Jawa lagi seperti itu, tapi akhirnya bisa terlibat bersama dengan Kak Ferdi juga teman-teman yang lain. Yang berkesan itu secara pribadi apa sih Kak Igo? Ya, jadi ini kan ada sebenarnya sih cuma satu lagu, cuman karena dilihat kerinduan untuk nyanyi lagi, bawakan lagu-lagu rohani, makanya saya bilang Kak Ferdi untuk ya kita tambah satu lagu lagi. Jadi Jadilah Kehendakmu ini salah satu lagu yang memang pertama kali saya dengar dan saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan lagu ini. Jadi di mana itu ya ada suatu panggilan di mana dari lirik-lirik ini bisa memberikan suasana nyaman buat para pendengar. Ada yang rasa untuk sebenarnya inilah jalan hidupmu gitu loh. Jadi kita juga berkarya juga akhirnya juga lintas pulau. Waktu itu saya kan di Manado, iya Bang ya. Kita di Manado, jadi kita tag vokal semuanya, terus kita mixing, mastering, dan video klip pun juga kita buat di Manado. Jadi memang ada nuansa dalam album ini, berbagai nuansa ada di situ yang hadir ya. Jadi memang sangat-sangat berkesan sih, karena kan kita harus kontrol juga kan, gimana yang kalau di Bandung punya seperti apa ini, nuansa musiknya seperti apa. Di Manado saya coba masukkan mungkin popnya dari lagu ini, jadi ada sentuhan-sentuhan popnya juga masih ada di situ di Jadilah Kehendakmu, agar lebih universal aja sebenarnya sih lebih lagunya. Universal Ya, lebih ke universal ya. Jadi ini gitu. Ada yang berbeda di lagu yang Jadilah Kehendakmu ini ya Kak. Betul, Igo ya. Secara lirik ini kuat, menggambarkan saya nggak ini bisa, juga liriknya kuat sekali sih Kak. Aku nggak bisa ngomong lagi lah soal lirik karena dengan cerita dari Bang Ferdi, kita curhat, kita ngobrol banyak tentang perjalanan. Bayangin, jadi sharing-sharing juga buat ya buat satu album dalam waktu yang memang itu nggak sembarangan sih, 5-6 bulan. Saya rasa ini Tuhan punya berkat luar biasa buat Bang Ferdi. Betul. Jadi kalau buat Kak Igo juga satu kehormatan juga ya, bisa membawakan pujian yang ada di album ini. Nah, setelah ini nanti kita juga akan mendengarkan, ini ada si cantik Stasia Stohang juga. Halo Kak Stasia, cantik banget, masih baju yang didesain sama Kak Ferdi. Iya ya. dong. Ini ya, beda sendiri kita dia. dari Arte semua. Nuansanya ya dari Arte semua ini ya. Kak Stasia, di album ini membawakan satu pujian, Ada Hadirmu di Dekatku. Ini katanya ada yang unik di kalau yang lain ya, semua tadi di balik pujian-pujian punya kesannya sendiri, bahkan jadi punya pengalaman iman sendiri. Tapi kalau ini berkaitan dengan video klipnya ya, katanya berbeda. Nah, kenapa nih Kak Stasia? Jadi aku tuh lagu ini kan dipilihin ya sama Ko Ferdi. Tapi setelah lihat liriknya gitu, terus dapat gitu. Oh, intinya adalah through everything in your life, di setiap hari dalam hidup kita tuh Tuhan tuh selalu ada gitu. Apapun yang dihadapin. Nah, jadi untuk video klipnya, aku kepikiran pengen ngangkat kisah tentang mereka yang sedang berjuang melawan penyakit kanker. Yang memang berjuang hidup itu Iya. Karena definisi Tuhan itu selalu ada, bukan cuma buat kita yang menjalani kehidupan yang istilahnya nggak mengalami kesulitan seperti itu gitu. Tapi even untuk mereka yang mengalami kesulitan yang benar-benar berat banget juga, Tuhan tuh selalu ada gitu. Jadi aku pengen ngangkat kisahnya mereka, bahwa walaupun mereka menghadapi penyakit itu begitu berat, perjuangannya panjang bertahun-tahun, tapi Tuhan selalu ada di mendampingi di hidup mereka gitu. Di musim mereka ya, terutama yang memang sedang berjuang untuk melawan ya semua penyakit itu tadi ya. Betul. Dan yang kita ajak berkolaborasi adalah Rumah Pejuang Kanker Ambu. Itu lokasinya di Bandung, di dekat Pasar Sederhana. Ini adalah rumah singgah untuk anak, bukan hanya anak-anak sih, untuk dewasa juga boleh. Yang survivor ya jadinya di sana. Betul. Yang menderita penyakit kanker dari seluruh Indonesia. Kalau yang punya kesulitan biaya, terus kesulitan akses juga untuk berobatnya kemana,
bisa datang ke situ, semuanya dibantu, baik untuk pengobatannya, tempat tinggal dan lain-lain gitu, semuanya dibantu di situ. Kita mengajak kolaborasi untuk yuk angkat yuk ceritanya gitu, ceritain dong gimana sih perjalanannya kalian, ini anak-anak loh yang berjuang ngelawan kanker gitu. Tapi walaupun itu berat, itu sakit banget, dan untuk orang tuanya pun itu berat gitu, harus mendampingi anaknya kan, dan nggak bisa ikut nanggung penyakit anaknya gitu. Itu yang kisah yang kita mau angkat nih. Ini tuh sangat memotivasi gitu sih Kak. Oke, ada hadirmu di dekatku dan mengajak teman-teman dari tadi ada rumah singgah juga ya untuk ikut terlibat. Jadi itu betul-betul real story ya, Stas ya, dikumpulin ya untuk teman-teman di sana. Dan Stasia ini juga saya kenal pelayanannya banyak banget. Semoga nggak usah ngambil MC ya Stas, tolong. Tapi dari semua pengalaman Stasia dalam pelayanan di tengah pandemi juga ya Stasia, segala serba terbatas. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman khususnya anak-anak muda yang memang mengambil bagian dalam pelayanan, dan ya semua juga kan pasti nggak selalu baik menurut manusia gitu ya. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan dari Stasia. Dari dulu, dari sebelum pandemi pun Kak, prinsipku adalah pelayanan itu di mana aja, apa aja. Jadi nggak harus yang nyanyi, nggak harus yang main musik, apapun bidang kalian gitu. Kalau kalian merasa mau melakukan itu buat Tuhan dan dimanapun tempatnya, bahkan nggak harus di gereja. Seperti yang kita ajak kolaborasi dari Rumah Pejuang Kanker Ambu, itu bukan semuanya Kristiani. Karena kita menganggap ya pelayanan itu di mana aja, dan bahasa kasih itu universal gitu. Jadi dimanapun kamu mau melayani untuk apapun itu nggak masalah. Selama hati kita tujuannya memang melakukan itu untuk Tuhan gitu. Oke, thank you ya Stas, thank you Kak Igo. Sama-sama. Nanti akan kita sama-sama dengarkan untuk satu pujian dari Stasia, ada hadirmu di dekatku. Tapi mungkin dari Kak Ferdi, bekerja sama dengan anak-anak milenial ini, seperti apa Kak Ferdi? Saya tuh lihat mereka kreatif banget ya, gitu. Mereka punya banyak sekali ide gitu, dan saya juga terbuka sekali, baik dari pertama interpretasi lagu ya, misalnya kita punya masukan lebih baik lagunya dibawakan seperti ini, sama Igo juga, sama Stasia juga, sama yang lain juga, baik sampai proses video klipnya juga gitu. Tadi kan Bang mau ajak anak-anak kanker, boleh nggak? Boleh banget gitu. Yuk kita coba menyampaikan sesuatu yang lebih luas ke yang nantinya dengar lagunya gitu. Jadi dengan hadirnya mereka itu justru buat Kak Ferdi juga dapat masukan baru begitu ya. Jadi makin seperti lengkap gitu ya untuk album Kisahku Denganmu ini. Oke, thank you. Jarang loh Kak, ada yang produser kayak gini. Oh jarang. Karena ya, memang kita benar-benar diskusi ya Bang. Kita diberikan kebebasan berkarya, boleh discuss, boleh kayaknya ininya lebih baik gini nih Bang gitu. Aku rasa ya kita juga berterima kasih banget gitu sama Ko Ferdi karena mempercayakan kita buat join di sini, berkarya bersama, melayani bersama. Terima kasih. Terima kasih Bang Fer. Aduh, terima kasih juga ini staffnya Kak Ferdi. Oke, Stas, nanti kita akan dengarkan untuk pujian teman-teman lain juga ya Stas ya. Terima kasih sudah hadir di Gradua Radio Maestro. Kak Igo juga thank you, sukses nanti Sukses untuk Maestro. Iya, thank you banget, dan semoga lewat pujian-pujian yang memang dibawakan nanti di album-album yang selanjutnya, saya percaya nggak berhenti di album ini, masih akan ada lagi lagu-lagu pujian-pujian lain yang ditulis, dan ini pastinya akan menguatkan kita semua ya. Jadi Sobat Maestro, jangan kemana-mana, tetap di Indilogi. Kasih setiamu nyata di hidupku. Tiap hari Engkau ada bersamaku di jalanku. Ku tak
Yes, kembali lagi dalam Indilogi ya. Di sesi ini tentunya masih bersama dengan teman-teman ya, para talent dari sebuah album yang luar biasa. Ada 12 judul pujian di sini dan ada 11 teman-teman yang memang tergabung di album ini ya. Album Kisahku Denganmu yang sudah bisa teman-teman dapatkan juga. Teman-teman juga sudah bisa mengundang mereka untuk bisa pelayanan ya, supaya setiap pujian itu bisa luas lagi gitu kan, bisa makin diberkati lagi oleh setiap lirik yang memang sudah ditulis langsung oleh eksekutif produsernya langsung juga. Ini ada Kak Ferdi Hendarman ya. Kak Ferdi, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Albert, juga ada Kak Mesa juga ya, karena mereka juga membawakan pujian di album ini. Kita kece ya, ini aku udah pakai scarf juga, ini dari Arte, terus mereka juga udah pakai kemeja-kemeja, nyaman kan ya kemejanya ya? Nyaman banget kan, terus casual gitu. Karena apa sih biasanya asimetris kayak gini keren banget, dan ini langsung didesain sama Kak Ferdi juga ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Kak Albert dulu. Kak Albert, satu pujian yang tadi dibawakan sesuai dengan judul albumnya ya, Kisahku Denganmu. Kalau dari Kak Albert sendiri, awalnya seperti apa sih? Boleh diceritain dong ke kita Kak Albert sampai akhirnya bisa tergabung dalam album ini. Kemudian bisa membawakan pujian yang sesuai dengan judul albumnya juga Kak Albert. Oke, kalau soal tentang, mohon maaf nih suaranya, bukan pendengaran yang Bapak Ibu sekalian rusak, bukan. Ya tapi memang istilahnya lingkungan pergaulan Bapak produser kebetulan merupakan lingkungan pergaulan yang adalah lingkungan pergaulan saya juga gitu ya. Jadi istilahnya ini dari word of mouth dan segala macam, gaul-gaul kayak gitu. Oh ternyata ada Ko Ferdi bikin mau bikin kayak project lagu dan segala macam kayak begitu. Toto ya istilahnya satu dan lain hal, akhirnya jadilah beliau ngontak ya jadinya ke nulisin lagu gitu dan segala macam kayak gitu, pujian kayak begitu. Dan senangnya adalah memang berdasarkan suara dengar kalau ngomong gitu, jadi disesuaikan kayak begitu. Disesuaikan juga gitu jadinya ya. Kepikirannya mungkin langsung Kak Albert gitu ya kali ya. Nanti dari Kak Ferdi mungkin bisa sharing-sharing juga gitu kenapa Kak Albert. Tapi kalau dari setiap liriknya secara pribadi mungkin boleh ditanggapi di pujian ini seperti apa sih buat Kak Albert sendiri? Ya istilahnya kadang-kadang kan kita ini termasuk ya saya sendiri kalau suka ngerasa kayak kok nggak ada yang bantu ya, kok nggak ada walaupun rame-rame dan segala macam gitu kayak ya sendiri aja gitu. Ngerasanya gitu, sendiri ya. Gitu. Karena kadang-kadang ada beban pikiran yang nggak bisa dimengerti orang, tapi sepanjang hidup selalu tahu kalau misalnya memang Tuhan tuh selalu kasih jawaban, selalu ada gitu. Nah, jadi ingat-ingat masa kemarin-kemarin ketika bingung mau apa dan segala macam, oh ada Tuhan gitu. Tuhan tolong gitu ya. Karena istilahnya selalu ada di kisah hidupku, selalu ada Tuhan, walaupun kadang mungkin kemarin nggak nyadar gitu. Tapi kalau diingat lagi ya bisa dilewati gitu ya, karena ada Tuhan sebenarnya ya. Ada seperti itu. Itu akhirnya ya tadi ya, seperti teman-teman yang lain sharing juga, akhirnya kembali bersyukur, kembali berterima kasih gitu, karena setiap kisah hidup kita tadi kata kayak Kak Allah kalau ada Tuhan gitu di situ ya. Nah Kak Albert, untuk masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kemarin juga kita sudah merasakan beribadah segala sesuatu ya mungkin ya, aktivitas bisa secara online gitu, itu kan pasti jadi tantangan tersendiri. Banyak yang ya up and down setelah dalam pelayanannya seperti itu. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan untuk kita bisa lebih bersemangat lagi, terutama untuk anak-anak muda di luar sana yang memang mengambil bagian dalam pelayanan. Silahkan Kak Albert. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau soal pelayanan, ini mungkin sharing dikit aja ya, bahwa saya itu paling punya masalah soal rekam video, karena entah kenapa memori handphone tuh kayak nyusahin gitu. Nah, ada kala-kalanya memang marah-marah gitu, kayak aduh gue gak mau lagi pelayanan online kayak gini, segala macam kayak begitu. Cuma itu tuh kayak kumat sesaat gitu ya. Karena mikirin gini, sampai sejauh ini Tuhan masih menyertai kita masih ada, masih bisa ngelakuin hal yang lain. Dan mungkin kita terbiasa pelayanan onsite, apalagi kalau saya tuh nyanyi misalnya kayak begitu. Jadi kayak kurang excitement, kurang seru dan segala macam kayak begitu. Tapi ada dua. Yang satu adalah mungkin kalau emang online ini terlalu nggak seru,
emang pelayanan cuma nyanyi ya? Cuma sebatas itu Emang aja gitu ya. pelayanan cuma nyanyi doang kan? Ya. Apapun yang kita lakukan demi menolong orang atas nama kemuliaan Tuhan dan segala macam itu kan pelayanan ya buat orang gitu. Yang penting share His love gitu. Dan segala macam. Terus yang kedua adalah ya istilahnya gini loh. Kita tuh pelayanan bukan cari pujian atau cari excitement yang kayak gimana kayak begitu. Jadi ya istilahnya ya capek boleh. Tapi mungkin kita emang harus lebih bersyukur bahwa kita bisa pelayanan itu sendiri gitu. Karena itu sebuah kehormatan sih sebenarnya. Iya betul. Gitu ya. Sebuah kehormatan untuk bisa pelayanan. Ya kalau emang nggak bisa maksimal, ya buktinya sekarang kita udah mulai bisa lagi kan. Artinya apa? Itu cuma sementara. Tuhan selalu ada. Pasti ya istilahnya ya kita bisa ngelakuin semua dengan baik. Jadi pelayanan ya memang karena Tuhan udah baik aja. Jadi pelayanan karena memang ya kehormatan tadi ya, Tuhan sudah baik. Jadi ayo teman-teman semuanya udah disemangatin lagi ya sama Kak Albert. Kak Albert terima kasih banyak ya untuk sharingnya. Ini luar biasa sekali, pasti menjadi reminder untuk kita semua. Dan lancar ya untuk apapun yang dikerjakan sama Kak Albert. Nah ini di hari ini juga Kak Ferdi ngajak satu talent juga. Ini ada Kamesa. Halo Kamesa, terima kasih Sobat Maestro. sudah hadir juga ya. Nah Kamesa pengen sharing-sharing juga seputar pujian yang sudah dibawakan, Engkau yang Setia. Ini featuring sama Kak Tasya juga ya. Ini satu pujian yang memang akhirnya setelah pasti kayak teman-teman yang lain berdiskusi, terus kemudian pujian ini yang dibawakan. Kamesa waktu itu awal ceritanya seperti apa sih, dan proses segala sesuatu di balik pujian ini sampai akhirnya udah bikin video klipnya juga ya sampai selesai. Boleh diceritain dong Kamesa? Terima kasih untuk kesempatannya Sobat Maestro. Di sini aku mau cerita sebenarnya waktu itu awalnya wow banget sih, kayak bener-bener waktu itu aku sebenarnya lagi dalam masa-masa rekonsiliasi iman lah pokoknya. Lagi bener-bener dalam kondisi di mana sebelumnya tuh kayaknya pandemi bener-bener menghambat, tapi sedikit demi sedikit Tuhan tuh kasih jalan buat pelayanan lagi. Dan waktu itu tuh kondisinya lagi, kalau nggak salah sore-sore habis kerja gitu, terus tiba-tiba dikontak Pak Ferdi, Mes ada ini nih, ada project baru. Kayak waktu itu telepon atau chat doang, cuma saya lupa. Cuman waktu itu bener-bener kayak, terus katanya mau bikin lagu, terus mau minta Mesa nyanyi, terus waktu itu aku kalau dapat lagu baru pasti aku lihat liriknya dulu kan. Kalau liriknya nggak masuk di hatiku, kalau nggak liriknya masuk sesuai dengan apa yang aku alamin, agak susah. Nah ajaibnya tuh waktu itu bener-bener langsung masuk, bener-bener pas saat itu lagi merasakan lirik-lirik yang ada di dalam Engkau yang Setia itu langsung. Waktu itu langsung dikasih MIDI-nya kalau nggak salah ya. Atau suara Pak Ferdi nyanyi, saya lupa waktu itu. Terus waktu itu langsung saya rekam, besoknya langsung saya kirim lagi ke Pak Ferdi. Terus kayak kita cepet banget waktu itu tektokannya langsung nadanya diganti ini, nada dasarnya apa, terus kayak kita siapin buat rekamannya gitu sih. Jadi cepet banget karena emang se-excited itu. Se-excited itu pas tahu liriknya terutama ya Kak Mesa ya. Engkau yang Setia, ini menjadi satu pujian yang dinyanyikan oleh Kak Mesa di sini. Dan jadi untuk prosesnya sendiri cepat ya, dari pertama kali dengar waktu itu sampai ya cuma dipercantik dikit aja sampai dengan proses terakhir untuk video klipnya, begitu ya Kak Mesa? Iya, kira-kira begitu. Wow, kalau Kak Mesa sendiri aktivitasnya sekarang jadi lagi sibuk apa? Kalau aktivitasnya sendiri sih sebenarnya kalau pekerjaan yang utama ada sih sebenarnya, karena bawaan dari kuliah ya. Tapi selain itu emang ada banyak pelayanan sih di gereja. Banyak pelayanan juga, masih terlibat juga ya untuk pelayanan di masa online seperti ini juga ya. Nah jadi boleh sharingin juga nih untuk Sobat Maestro semua, pasti ada tantangan tersendiri ya beradaptasi dari mulai awal kita tidak pernah menjalankan ibadah secara online gitu ya. Tapi akhirnya kondisi yang bikin kita harus ada di posisi itu, boleh dikasih sharing-sharingnya juga dong, pengalaman-pengalaman Kak Mesa? Boleh dong. Jadi ini kan pandemi ya, jadi kayak semua orang juga nggak nyangka kalau ini bakal datang gitu. Dan waktu itu pertama benar-benar salah satunya Pak Ferdi juga yang lihat di mana aku tuh waktu itu beli mic, terus belajar sendiri gimana cara rekaman, dan aku bikin mulai di YouTube kayak aku nyanyi sendiri, terus kayak sebagian ke teman-teman yang ada di gereja, sebagian ke Pak Ferdi juga. Dan mulai dari itu baru kayak sedikit demi sedikit kebuka nih jalannya buat pelayanan-pelayanan terutama online, bisa dari virtual choir dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang wow sendiri pandemi itu justru membuka kesempatan-kesempatan baru sih buat pelayanan. Dimana kalau dulu tuh kayaknya pelayanan cuma bisa di gereja doang. Tapi sekarang tuh pelayanan bisa bentuknya berbagai macam, bahkan sampai content creating pun itu bisa mewakilkan
cerminan kasih Tuhan melalui pengalaman-pengalaman di hidup kita disebarkan ke orang lain dan orang-orang bisa tahu gitu loh kalau Tuhan Yesus itu sebaik itu. Oke, jadi lebih luas ya untuk menjangkau ya, Iya. banyak orang-orang di luar sana juga ya. Thank you banget Kak Albert, Kak Mesa ya, sukses untuk apapun yang dikerjakan dan pasti pujian ini juga bisa memberkati banyak jiwa-jiwa di sana. Dan ke Kak Ferdi selaku eksekutif produser dari album Kisahku Denganmu ini, pasti tantangannya banyak ya, dari pertengahan tahun sampai dengan sekarang menjelang akhir tahun diberikan kemudahan itu pasti karena kesatuan hati. Dari semua tadi ada vocal director, ada arranger semuanya ya, yang akhirnya Tuhan izinkan di akhir 2021 ini bisa launching, bisa dinikmati setiap pujiannya. Dan ini kalau untuk mendapatkan albumnya boleh diinformasikan dong Kak Ferdi, bisa di mana aja? Albumnya itu nanti akan edar di digital platform. Oke. Semuanya seperti Spotify, Apple Music, ada Deezer, ada Joox dan lainnya juga. Di YouTube juga ada video musiknya semua, video liriknya semua, dan juga audionya juga di-upload di YouTube untuk dinikmati bersama. Nah ya, jadi rata-rata di digital platform musik sudah ada, tapi pengen juga ya ngundang untuk pelayanan. Ini boleh juga kan ya untuk teman-teman diundang pelayanan supaya lebih luas lagi tadi untuk menceritakan tentang kisah, bisa menghubungi kemana nih Kak Ferdi? Jadi untuk pelayanannya baik para singer yang Ya. ada di album ini maupun juga untuk mereka yang merasa aduh mau gabung nih untuk proyek kita selanjutnya. Oh oke. Welcome banget gitu karena Yes. misi saya dalam pelayanan tuh selalu pengen memajukan maju bareng-bareng gitu. Kita Talenta-talenta sama-sama yang belajar, sudah dimiliki ya. talenta yang punya talenta singer, misalnya yang punya talenta sebagai pemusik maupun pencipta lagu juga maupun pembuat video. Ayo gabung, kita kerja bareng, kolaborasi gitu. Bisa email aja ya. Oh boleh, artesounds@gmail.com. Ya, jadi di sini ada juga nih Sobat Maestro semuanya boleh email aja karena bukan hanya untuk ngundang teman-teman bisa melayani di tempat teman-teman semuanya di tempat Sobat Maestro, tapi diundang juga untuk ayo bisa ya sama-sama yang selama ini mungkin cuma nulis-nulis cuma disimpan aja gitu, ayo liriknya dong jangan disimpan sendiri aja tapi itu dibagikan, sudah menjadi alat Tuhan mungkin untuk menulis jadi liriknya bisa menguatkan orang banyak. Dan mungkin untuk rencana ke depan dari Kak Ferdi sekaligus penutup perbincangan kita di Indilogi yang ingin disampaikan untuk banyak anak-anak muda di luar sana dan kita semua deh yang lagi bergabung. Yang saya alamin itu saya nulis lagu baru 6 bulan dan bila dikerjakan dengan pertolongan Tuhan dikirim orang-orang yang jago-jago banget gitu untuk membantu. Maksud saya kalau misalnya ada yang bilang kamu bisa loh pelayanan dalam satu hal, diaminin aja gitu dan dikerjakan dengan serius, nanti jalannya pasti dibukain. Wow. Gitu. Karena ini betul-betul testimoni pribadi, Iya. pengalaman pribadi menulis juga baru banget ya. Baru banget Ferdi ya. Iya, baru 6 bulan ini. Tapi akhirnya ya Iya. Tuhan izinkan, Tuhan bawa sampai sekarang malah banyak sekali teman-teman talent juga yang akhirnya diberkati lewat pujian-pujian pribadi mereka seperti itu ya. Kita sudah mendengar sharing mereka semua, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Kak Ferdi, Kak Albert, Kak Mesa, sukses terus untuk pelayanannya. Kak Ferdi juga pokoknya nanti kita akan ketemu lagi dengan, karena rencananya masih banyak juga ya lagu-lagu yang udah gak sabar, ini lagi dalam antrian aja gitu ya untuk bisa dibagikan dan pastinya setiap pujian bisa memberkati kita semua. Oke, kita harus pamit dulu dari Gradua Radio Maestro. Program Indilogi berakhir, tapi jangan lupa juga ya untuk bisa di-sharekan ke semua teman-teman supaya banyak lagi orang-orang yang memang bisa diberkati lewat sharing-sharing kita tentunya di hari ini ya. Terima kasih banyak, kita berjumpa lagi dalam Indilogi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dapat pergi dari Engkau Tuhan.
takkan meragu, Kau beriku jalan. Aku tahu Engkau selalu hadir dekatku dalam tiap persoalanku. Oh, 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 Engkau yang setia terus temaniku lewat tiap cobaan hidupku. Engkau selalu ada, jalan di dekatku. Kau Tuhan pelihara hidupku. Engkau yang setia terus temaniku lewat tiap cobaan hidupku.